Deretan film Indonesia terbaru 2022 berkualitas tinggi semakin banyak mendominasi layar bioskop di tanah air. Tak hanya menawarkan cerita seru, tapi akting para pemainnya sampai sinematografinya enggak main-main. Enggak kalah dari deretan film bioskop terbaru yang berasal dari mancanegara. Film Indonesia yang meluncur ke bioskop juga terdiri dari beragam genre, mulai dari drama, komedi, horor, sampai romantis. Tanpa basa-basi, yuk kita simak tayangan Abah Doda Channel berikut ini. Check it out. Keramat 2, Caruban Larang. Ada kehadiran sequel dari salah satu film horor terbaik Indonesia, yakni Keramat 2, Caruban Larang, yang sangat ditunggu-tunggu penggemar. Sequel dari Keramat di tahun 2009 ini menceritakan perjalanan kru film dokumenter yang mengalami kejadian mistis selama syuting. Sekumpulan anak muda melakukan perjalanan ke Cirebon, di mana situasi jadi liar tak terkendali. Ya, masih mengusung konsep mockumentary. Film ini bakal dibintangi oleh artis-artis muda berbakat Indonesia seperti Umay Shahab, Lutesa, Maura Gabriel, Adil Dito, dan masih banyak lagi. Fakta menarik dari film yang dijadwalkan tayang pada November ini, katanya sih proses syuting dilakukan tanpa naskah detail. Wah, jadi nggak sabar nih. Sri Asih. Di penghujung tahun 2022 ini, jagat sinema Indonesia bakal kehadiran film superhero wanita Indonesia pertama, yakni Sri Asih. Walaupun sempat dijadwalkan rilis pada Oktober 2022, tapi sayangnya film ini mundur sampai November 2022 mendatang. Berkisah tentang Alana yang diperankan oleh Pevita Pierce, wanita yang ternyata titisan Dewi Asih. Dengan kekuatan barunya itu, Alana pun harus berjuang melawan kekuatan jahat yang mengancam rakyat dengan dibantu kelompok jaga bumi. Bisakah ia melakukannya? Perempuan bergaun merah. Buat yang mau ke bioskop di bulan November ini, jangan lupa tonton Perempuan Bergaun Merah ya. Film horor terbaru Indonesia yang bakal bikin kalian merinding disco. Film ini berkisah tentang Dinda yang diperankan oleh Tajana Safira yang bermimpi buruk sejak sahabatnya menghilang. Ia dihantui oleh sosok roh jahat berwujud perempuan bergaun merah yang mengancam nyawanya. Menariknya, teror tak hanya datang dari si hantu saja, tapi juga dari orang-orang yang berusaha merahasiakan kejadian sebenarnya di malam sahabatnya menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kodrat. Film ini adalah film horor religi aksi yang jadi film horor pertama buat Vino G. Bastian. Di film ini, ia bakal main bersama sang istri, Marsha Timothy. Walaupun judulnya sama kayak film Kodrat di tahun 86, tapi ceritanya beda ya. Film versi 2022 ini berkisah tentang Ustadz Kodrat yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang gagal melakukan ruqyah pada anaknya sendiri, Alif Al-Fatana. Setelah itu, ia memutuskan pulang ke pesantrennya di desa. Sampainya di sana, ia malah kebingungan karena pesantren tersebut sedang diganggu oleh banyak hal jahat yang membuat Kodrat harus meruqyah Alif Amri, anak dari Yasmin yang diperankan oleh Marsha Timothy. Bisakah ia menebus kegagalannya di masa lalu? Inang.
Kalau kalian mencari film horor tanpa kehadiran hantu, berarti cocok nonton Inang nih. Film Indonesia terbaru 2022 yang menawarkan teror mencekam berbalut mitos Jawa, Rebo Wekasan. Dikisahkan seorang wanita bernama Wulan yang diperankan oleh Naysila Mirdad yang ditinggal pacarnya setelah dihamili. Ia lantas tinggal bersama keluarga Santoso yang kaya raya. Mereka menawarkan diri membantu Wulan dan mengadopsi anaknya nanti. Tanpa diketahui, Wulan malah masuk ke dalam perangkap mengerikan yang mengancam nyawanya dan juga nyawa sang anak. Bisakah Wulan keluar hidup-hidup dari sana? Pamali, film yang diadaptasi dari game horor populer asli Indonesia, yakni Pamali. Film yang mengangkat mitos masyarakat tentang pamali, alias aturan yang tak boleh dilanggar ini, masih cukup konsisten dengan cerita dalam game. Film Pamali berkisah tentang suami istri, Jaka, yang diperankan Martino Leo, dan Rika, yang diperankan Putri Ayudhya, yang datang ke kampung untuk menjual rumah warisan keluarga. Sayangnya di sana mereka mulai diganggu makhluk jahat setelah Rika melanggar pantangan untuk ibu hamil. Bisakah mereka selamat melalui gangguan tersebut? Miracle in the Cell number 7. Buat yang mau nangis-nangis di bioskop, wajib nonton film ini. Film Indonesia. Film ini merupakan remake dari film Korea sedih berjudul sama. Pasti kalian pernah melihat trailer atau menontonnya kan? Ceritanya masih sama, yakni tentang ayah penyandang disabilitas yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang tinggal berdua dengan anak perempuannya. Suatu ketika, ketenangan mereka terusik ketika si ayah dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Alhasil, ia pun harus mendekam di penjara. Nah, di sel nomor 7 inilah terjadi berbagai hal yang mengharukan sekaligus lucu, terutama interaksi si ayah dengan napi-napi lainnya, dan juga perjuangan mereka mempertemukan si ayah dengan anaknya. Mendarat Darurat. Film ini adalah film dengan genre komedi yang mengisahkan dinamika rumah tangga Glenn yang diperankan Reza Rahadian dan Maya yang diperankan Marisa Anita yang sedang diguncang prahara. Suatu ketika Glenn meminta izin pada Maya untuk melakukan perjalanan dinas. Namun sebenarnya Glenn menginap di hotel dengan Kania yang diperankan oleh Luna Maya, selingkuhannya. Tiba-tiba pesawat yang seharusnya ditumpangi Glenn malah kecelakaan. Semua penumpang meninggal dunia. Glenn pun kaget mendengar berita tersebut, karena itu artinya semua orang akan mengira ia meninggal dalam kecelakaan pesawat tersebut. Menurut kalian, bagaimanakah kelanjutan dari kisah si Glenn ini? Nah, itulah tadi rekomendasi film Indonesia terbaru yang sudah aku kurasi spesial buat kalian. Masing-masing film tersebut ada yang sudah tayang, sedang tayang, dan akan tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Mulai dari film drama, horor, komedi, romantis, hingga aksi pun ada. Sekarang, terserah dari kalian untuk memilih yang genrenya seperti apa. Jangan lupa tulis komen dan kritik kalian untuk channel Abah ini di kolom komentar ya. Abah tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.